guys, welcome back with me. So first of all, let me introduce myself. My name is Selfie Anawati. You can call me Selfie. And then I study in State Islamic Institute of Metro, and then my major is English Education Department, and I from class B. And then now I'm the 5th semester. Okay guys, now I'm gonna tell you about test diagnostic, test formative, and test summative. Okay, now I will explain the first material about test diagnostic. What is test diagnostic? Oke, jadi di sini saya akan menjelaskan tentang tes diagnostik. Apa sih tes diagnostik itu? Oke, jadi tes diagnostik yaitu tes yang digunakan untuk mengetahui kelemahan-kelemahan siswa sehingga berdasarkan hal tersebut dapat dilakukan penanganan yang tepat. Nah, tes diagnostik ini sebagai tes yang dilaksanakan untuk menentukan secara tepat jenis kesukaran. Kesukaran di sini tuh kayak kita melihat siswa, kepribadian siswa, dan kelemahan siswa, dan melihat kemampuan siswa itu juga. Nah, yang dihadapi peserta didik dalam suatu mata pelajaran tertentu. Nah, tes diagnostik ini dilakukan terhadap calon siswa sebagai input untuk mengetahui apakah calon siswa ini sudah menguasai pengetahuan yang merupakan dasar untuk menerima pengetahuan di sekolah. Nah, tes ini dilakukan terhadap calon siswa yang akan memulai mengikuti program belajar di sekolah. Jadi banyak calon siswa yang diterima sehingga diperlukan lebih untuk dari satu kelas, maka untuk pembagian kelas diperlukan pertimbangan khusus. Dengan tes ini kita bisa mengetahui tentang siswa, tentang kepribadian siswa, dan lain sebagainya. Okay, this is the second material about test formative. So guys, I will explain about test formative. Jadi, tes formatif itu untuk mengetahui sejauh mana siswa telah terbentuk setelah mengikuti program-program yang telah ditentukan. Nah, jadi dalam hal ini, tes formatif dipandang sebagai tes diagnostik pada akhir pelajaran. Jadi, tes formatif ini biasanya dilaksanakan di tengah-tengah pelajaran atau program pengajaran, atau yaitu setiap kali, setiap tahun, atau bahasan terakhir yang dapat diselesaikan. Nah, jadi selain itu, tes formatif ini juga ada manfaatnya bagi siswa, yaitu digunakan untuk mengetahui apakah siswa sudah menguasai materi program menyeluruh atau merupakan pengetahuan bagi siswa, usaha perbaikan sebagai diagnosis. Dan manfaat untuk guru itu, jadi guru mengetahui sampai sejauh mana materi yang diajarkan sudah dapat diterima oleh siswa atau belum. Jadi bagian-bagian mana yang dari mata pelajaran atau materi yang belum dikuasai oleh siswa. Nah, dalam ini dapat diramalkan sukses atau tidaknya proses belajaran, atau ada sebagian siswa yang belum mengerti tentang program tersebut, dalam artian dalam pembelajaran. Oke. Dan manfaat bagi program yaitu dari hasil tersebut dapat diketahui bahwasanya apakah program yang telah diberikan merupakan program yang tepat dalam arti sesuai kecakapan anak, serta apakah program tersebut membutuhkan pengetahuan atau persyaratan yang belum diperhitungkan. Nah, lalu apakah perlu alat, sarana, dan prasarana untuk mempertinggi hasil yang akan mempertinggi hasil. Nah, dalam metode ini apakah pendekatan dan alat evaluasi yang digunakan itu sudah tepat? Nah, tes ini dapat
berbentuk tes esai dan tes objektif dalam berbagai variasi. Nah, Papa mengatakan bahwa bentuk tes formatif dibedakan menjadi 2 golongan, yaitu golongan besar dan yaitu soal-soal atau jawaban yang memilih terdiri dari beberapa soal-soal. Nah, sedangkan yang 2 itu siswa hanya memilih true or false. Di sini dia hanya memilih jawaban yang benar atau yang salah, seperti itu. Jadi tes ini salah satu untuk penting untuk tenaga pengajar atau guru yang harus diketahui. Okay, this is the third or the last material about tes sumatif. Nah, tes sumatif ini tes hasil belajar yang dilaksanakan setelah sekumpulan satuan program pengajaran selesai diberikan. Nah, jadi tes ini diberikan setelah semua program pelajaran selesai. Nah, tes sumatif dilaksanakan setelah berakhirnya pemberian atau sekelompok sebuah program yang lebih besar. Tujuan utamanya yaitu untuk menentukan nilai yang melambangkan keberhasilan peserta didik setelah mereka menempuh proses pembelajaran dalam jangka waktu tertentu. Nah, manfaat dari tes sumatif yaitu untuk menentukan nilai serta untuk menentukan seseorang anak dapat atau tidak berhasilnya mengikuti kelompok dalam program berikutnya. Nah, dalam hal ini tes sumatif berfungsi sebagai tes prediksi. Jadi untuk mengisi catatan kemajuan siswa. I guess this material so important for the teacher. Before the teacher teach the student, the teacher have to know about this test, like a test diagnostic and then formative and summative. So guys, I think that's all for me, and then sorry for our mistake, and the last I say wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.